Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Pada sehat kah? Sehat Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Anastasia, Hadir Bu. Bambang, Bambang sakit Bu. sakit apa dia? Nggak tahu deh Bu, tapi tadi orang tuanya udah kirim surat kok. Cantika, Saya Bu. Endang, Hadir. Nurlela. Saya Bu. Oh, itu kamu tolong ya dasinya dibetulkan. Baik Bu. Baik, kemarin materi kita terakhir sampai di bab 2 ya, tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Berarti sekarang kita masuk ke bab 3 tentang ketenagakerjaan. Oke, sekarang buka bukunya halaman 33. Sudah? Sudah Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau kelasnya itu bersih. Jadi, Ibu minta tolong di bawah kursi kalian masing-masing dicek kalau ada sampah tolong dibuang. Sudah? Udah Bu. Dan tolong satu lagi, handphonenya tolong di silent dan dimasukkan ke dalam tas. Oke, Ibu mau tanya, apa sih tenaga kerja itu? Maaf Bu, kami lupa. Lupa apa nggak tahu? Hehehe. Jadi tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu yang disebut tenaga kerja itu harus usianya 18 tahun ke atas. Jadi kalau misalkan kurang dari 18 tahun itu bukan disebut atau tidak bisa dikategorikan sebagai tenaga kerja. Gitu. Dicatat ya, Ibu minta dicatat. Ya, selanjutnya itu ada jenis-jenis tenaga kerja. Jenis-jenis tenaga kerja itu ada 3. Yang pertama tenaga kerja terdidik atau tenaga kerja ahli. Nah, tenaga kerja terdidik itu adalah tenaga kerja yang keahliannya itu diperoleh melalui jalur pendidikan formal. Contohnya itu kayak dokter, guru, notaris, pengacara, seperti itu. Nah, yang kedua itu jenis tenaga kerja terampil. Nah, jenis tenaga kerja ini adalah jenis tenaga kerja yang keahliannya diperoleh melalui pengalaman ataupun kursus-kursus. Contohnya itu kayak montir, tukang las, terus juru masak koki, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adalah jenis tenaga kerja tidak terdidik maupun tidak terampil. Jadi jenis tenaga kerja jenis ini itu tidak memiliki kemampuan tertentu. Jadi jenis tenaga kerja ini hanya mengandalkan kemampuan kekuatan fisik saja. Contohnya itu kayak kuli bangunan, kuli panggul, tukang gali, tukang beca, dan yang lain-lain. Ya, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Enggak Bu, sudah cukup jelas. Baik, Ibu lanjut. Yang kedua itu adalah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja itu adalah warga negara yang aktif ikut menyumbangkan tenaganya dalam kegiatan produksi. Nah, angkatan kerja ini ada 2 jenisnya. Yang pertama itu pekerja dan pengangguran. Pekerja udah jelas yaitu orang yang memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang dalam tahap mencari kerja. Selanjutnya itu bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini adalah warga negara yang tidak aktif dalam kegiatan produksi. Contohnya itu kayak
anak sekolah, mahasiswa, pensiunan, terus tenaga kerja tapi dia tidak mau bekerja, kayak males gitu, jadinya dia nggak dianggap sebagai tenaga kerja, seperti itu. Selanjutnya adalah masalah-masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Pasti kan kalian bertanya-tanya tuh, ada nggak sih Bu masalahnya nih dalam tenaga kerja di Indonesia? Pastinya ada. Diantaranya itu yang pertama, tidak sebandingnya jumlah tenaga kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Terus yang kedua itu pengangguran. Yang ketiga itu rendahnya upah tenaga kerja. Terus yang keempat itu kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Jadi masalah-masalah itu yang masih sering muncul atau dihadapi oleh tenaga kerja di Indonesia pada saat ini. Nah, terus yang selanjutnya itu ada upah. Nah, Ibu mau tanya, apa sih pengertian dari upah? Upah itu merupakan balas jasa dari produsen kepada pihak konsumen selaku pemberi faktor-faktor produksi, Bu. Jadi kalau kita kerja, berarti kita tuh harus dapat balas jasa, Bu. Ibu perbaiki. Jadi itu bukan balas jasa dari produsen ke konsumen, tapi balas jasa dari perusahaan ke tenaga kerja atas jasa yang telah dia berikan ke perusahaan atau yang telah dia lakukan kepada perusahaan. Jadi itu upah itu bisa berupa uang, barang, dan sebagainya untuk diberikan atau sebagai imbalan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah mereka lakukan. Nah, dalam pemberian upah ini perusahaan juga nggak asal aja memberikan upah, tetapi sebelum bekerja kan pasti tenaga kerja menandatangani kontrak. Nah, di dalam kontrak itu sudah tertulis seperti jumlah gaji atau jumlah upah yang akan ia terima berapa. Kayak misalkan sesuai dengan kemampuannya si tenaga kerja. Kayak misalkan dokter atau guru, dia kan sebelumnya menempuh pendidikan tinggi dulu tuh, dia kuliah dulu sampai dapat gelar dan bisa jadi dokter maupun guru. Nah, berarti itu upahnya juga sesuai sama keahliannya dia, tinggi juga. Nah, kebalikannya juga sama yang nggak sekolah atau cuman kayak lulusan SD, itu juga dia kalau misalkan nanti kerja upahnya sesuai juga sama keahliannya dia, seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada fungsi upah. Nah, fungsi upah di Indonesia ini didasarkan pada 3 fungsi, yaitu fungsi sosial. Yang pertama itu upah mampu menjamin kebutuhan yang layak untuk para pekerja dan keluarganya. Kedua itu upah mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja tenaga kerja. Misalkan si karyawan A ini dia rajin, sering masuk, sering lembur. Berarti nanti upah yang akan dia terima itu juga tinggi juga, maksudnya sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Nah, kebalikannya sama si karyawan B. Nah, karyawan B ini dia males-malesan, jarang masuk, sering bolos. Nah, nanti dia akan menerima gaji yang rendah juga sesuai apa yang udah dia perbuat itu. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu fungsi upah mampu mendorong kegiatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menentukan besarnya upah. Nah, di buku itu ada 3 faktor. Nah, yang pertama itu jumlah permintaan tenaga kerja. Artinya, apabila permintaan tenaga kerja lebih besar atau lebih tinggi daripada pencari kerja, maka gaji yang akan diperoleh oleh tenaga kerja itu akan besar pula. Nah, ini sama dengan mekanisme pasar terhadap barang. Jadi apabila permintaan terhadap suatu barang itu tinggi, maka harga barang tersebut juga akan mahal. Nah, yang kedua itu faktor jumlah penawaran tenaga kerja. Nah, artinya apabila tenaga kerjanya itu lebih banyak dari lowongan kerja, maka gaji yang akan diterima oleh tenaga kerja itu akan rendah.
seperti itu. Nah, yang ketiga itu faktor kemampuan tenaga kerja. Nah, faktor ini tergantung dari pendidikan dan produktivitas si tenaga kerja itu sendiri. Apabila pendidikan si tenaga kerja itu tinggi atau produktivitas tenaga kerja itu bagus, maka gaji yang akan diterima itu atau yang diterima mereka itu akan tinggi juga. Contohnya kayak yang tadi tuh, kayak dokter, guru, dia kan sebelumnya kan telah menempuh pendidikan kuliah ya. Dia sebelumnya kan kuliah dulu tuh, kuliah kedokteran, kuliah pendidikan supaya mendapat gelar ya. Maka nanti dia kalau misalkan kerja, gaji yang akan mereka peroleh itu bakalan sesuai sama keahliannya mereka, seperti itu. Selanjutnya adalah pengangguran. Nah, tadi kan Ibu udah jelasin kalau pengangguran itu adalah orang yang tidak bekerja atau masih dalam tahap mencari pekerjaan. Nah, pengangguran itu sendiri disebabkan atau terjadi karena jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lebih banyak atau lebih besar dari jumlah tenaga kerja yang diminta. Nah, pengangguran ini punya banyak sebabnya. Di antaranya itu, yang pertama pertumbuhan penduduk yang cepat, terus yang kedua itu angkatan kerja yang tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta oleh perusahaan atau dunia kerja. Nah, terus yang ketiga itu ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan negara. Dan yang keempat adalah tidak ada kecocokan upah. Dan yang kelima adalah tidak adanya kemauan berwirausaha. Padahal tuh kalau misalkan mereka nganggur, mereka kan bisa mendirikan usaha kecil-kecilan untuk kayak mengisi waktu luang. Daripada nganggur, mending kayak melakukan kegiatan yang bermanfaat gitu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pengangguran. Nah, di buku itu jenis-jenis pengangguran ada 5. Yang pertama itu pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural ini disebabkan atau terjadi karena perubahan struktur perekonomian. Gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya yaitu dengan memindahkan sebagian tenaga kerja dari tempat atau sektor yang kelebihan tenaga kerja ke tempat atau sektor yang kekurangan tenaga kerja. Jadi supaya tenaga kerjanya itu merata. Nah, terus yang kedua itu pengangguran friksional. Nah, pengangguran friksional ini terjadi atau disebabkan karena kesulitan mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan kerja karena disebabkan oleh kondisi geografis, informasi yang tidak sempurna, dan proses perekrutan yang lama. Gimana sih cara mengatasi pengangguran friksional ini? Nah, cara mengatasinya yaitu dengan lebih menggalakkan pengembangan di bidang home industry. Jadi kalau misalkan emang nggak dapat lowongan kerja, bisa mendirikan usaha rumahan seperti itu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga itu ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi atau disebabkan karena tren atau waktu tertentu, misalnya kayak tukang peci atau tukang kopiah. Kan pada bulan puasa atau menjelang hari raya Idul Fitri, pesanan akan kopiah tersebut meningkat tajam. Tapi setelah lewat bulan puasa atau setelah hari raya Idul Fitri, permintaan akan produk kopiah itu sepi. Jadi tuh kemungkinan bisa nyebabin si tukang kopiah ini bakal nganggur lagi. Nah, gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya itu dengan memberikan informasi yang cepat tentang lowongan kerja di sektor lain, seperti itu. Nah, terus yang keempat itu ada pengangguran teknologi. Nah, pengangguran teknologi itu disebabkan atau terjadi karena penggunaan mesin-mesin modern. Jadi tuh karena adanya mesin-mesin modern ini, tenaga kerjanya itu kayak berkurang gitu, kayak kayak gimana sih, kayak nggak dibutuhin gitu. Nah, contohnya tuh kayak di negara maju Jepang, mereka kan udah udah canggih banget tuh, pabriknya udah pakai robot-robot gitu buat memproduksi barang. Jadi tuh kayak
tenaga kerjanya itu kayak kurang dipakai gitu. Tapi pasti kalau di Jepang mah enggak ya, karena kan Jepang kan negaranya udah maju ya. Terus yang kelima itu ada pengangguran konjungtural. Nah, pengangguran jenis ini terjadi atau disebabkan karena perubahan kegiatan perekonomian. Nah, bedanya sama pengangguran struktural itu, kalau tadi kan pengangguran struktural itu disebabkan karena perubahan struktur perekonomiannya. Nah, kalau konjungtural ini disebabkan karena kegiatan perekonomiannya. Nah, gimana sih cara mengatasi pengangguran konjungtural? Nah, cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan daya beli masyarakat di produk barang ataupun jasa, sehingga permintaan akan produk barang maupun jasa itu naik. Jadi apabila permintaan produk barang maupun jasa itu naik, kan pasti perusahaan akan meningkatkan produksinya. Jadi itu juga akan menambah tenaga kerja seperti itu. Baik, sampai segini dulu materinya. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau tidak ada, Ibu minta buka bukunya halaman 43. Nah, di situ ada 10 soal. Tolong dikerjakan. Nanti setelah bel pulang sekolah, Ibu minta ketua kelasnya kumpulkan ke meja Ibu ya. Baik, Bu. Sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.